Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meida Dwi Saputri dari kelas PAI 6A. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi sikap musawah, tawasud, ukhuwah, kolaboratif, fastabiqul khairat, optimis, dinamis, dan etika dalam berorganisasi. Simak sampai habis ya. Definisi konsep-konsep utama yang pertama itu ada sikap musawah atau persamaan derajat. Nah, jadi sikap musawah ini memandang bahwa setiap manusia memiliki persamaan derajat dan martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa memandang suku, ras, jenis kelamin, status sosial, atau kekayaan. Jadi musawah ini menolak diskriminasi dan penindasan. Jadi setiap orang itu berhak untuk diperlakukan adil. Yang kedua itu ada tawasud atau moderat. Jadi sikap berada di tengah-tengah atau seimbang, tidak ekstrim. Jadi tawasud ini mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam segala hal, baik berpendapat, terus bertindak, terus menyikapi perbedaan yang lain. Jadi moderat ini bisa untuk menciptakan harmoni di tengah-tengah keberagaman. Terus yang ketiga ada ukhuwah atau persaudaraan. Nah, jadi persaudaraan itu adalah ikatan kasih sayang antara sesama mukmin. Jadi bukan ikatan darah, tapi ikatan iman sesama Islam. Terus yang kelima ada optimis. Optimis dalam Islam ini adalah sikap selalu berpikir positif, terus percaya kepada Allah bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Terus yang keenam itu ada sikap dinamis atau kreatif lah begitu. Jadi selalu beradaptasi dengan perubahan seorang muslim itu tidak pasif atau tidak, pokoknya harus kreatif, terus belajar, berinovasi begitu. Yang ketujuh atau yang terakhir itu ada etika berorganisasi dan bekerja. Itu mencakup sikap jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan menjaga integritas dalam setiap tugas dan interaksi. Jadi ketika kita berorganisasi atau bekerja itu harus mencakup sifat-sifat yang jujur, amanah, seperti itu. Kode yang kedua itu ada dalil nakli tentang ukhuwah dan fastabiqul khairat. Jadi kalau tentang ukhuwah itu ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah perbaiki hubungan antara keduanya saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi penjelasan dari ayat ini menegaskan bahwa persaudaraan dan iman itu harus dijaga dan didamaikan perselisihan dengan penuh ketakwaan. Yang selanjutnya ada Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang menegaskan tentang fastabiqul khairat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a.
innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat ini juga mengajakkan kita agar saling berlomba-lomba dalam kebaikan meskipun ada perbedaan dalam pandangan. KD yang ketiga itu ada analisis penerapan tawasud dalam menyikapi perbedaan pendapat. Jadi tawasud itu sangat penting dalam menyikapi pendapat yang sering muncul dalam organisasi. Jadi sikap tawasud ini itu moderat. Jadi bukan kita tidak langsung menolak pendapat, tapi kita harus menyaring atau memfilter pendapat tersebut. Jangan menerima begitu saja. Jadi penerapannya seperti ini. Kita yang pertama itu harus mendengarkan dengan baik dan menghargai pendapat lawan bicara. Yang kedua, itu ada titik temu atau kebenaran di tengah pendapat tersebut. Terus menghindari sikap keras kepala, jadi jangan ngotot begitu. Terus yang terakhir itu menggunakan logika atau mengutamakan maslahat bersama. Jadi bukan pas waktu ada konflik organisasi itu malah seenaknya saja, tapi kita harus mendorong diskusi yang produktif dengan bersikap tengah-tengah atau adil agar semua pihak merasa dihargai. Yang selanjutnya itu ada contoh sikap kolaboratif dan sikap optimis dalam kegiatan organisasi di madrasah. Nah, untuk contoh sikap kolaboratifnya itu ada, misalnya ada kegiatan OSIS. Terus ada lomba tentang olahraga, mau sepak bola, bola voli, bola basket, dan lain-lain. Nah, itu terdiri dari beberapa siswa berbagai jurusan. Nah, mereka membagi tugas secara adil. Jadi, satu kelompok itu berkolaborasi. Jadi, mengurus, mengatur jadwal organisasi, terus pokoknya dalam lomba tersebut ada yang mengatur jadwal, ada yang menyiapkan perlengkapan, ada yang mengusulkan ide-ide tertentu. Jadi mereka berdiskusi dalam bekerja sama sehingga acara bisa sukses dan semua dapat berkontribusi dalam acara ini. Yang kedua itu ada sikap optimis. Jadi misalnya ketika madrasah itu ada kendala dana untuk mengadakan acara bersih-bersih apa atau maulid Nabi aja, maulid Nabi, terus pengurus OSIS itu tidak putus asa, mereka tetap optimis untuk mengusulkan ide-ide kecil, terus mengajak sponsor, mengajukan proposal, terus dan berkontribusi dengan alumni untuk menambah relasi, terus membangkitkan ide kreatif. Jadi di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi tetap optimis kalau kegiatannya akan berjalan dengan lancar. Gitu. Nah, yang terakhir
Yang kelima itu ada kode etik sederhana dalam berorganisasi berbasis nilai Islam. Jadi yang pertama itu kode etik eh, amanah dan jujur. Jadi selalu menjaga kepercayaan dengan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Terus yang kedua itu ada musawah. Yang seperti yang tadi, musawah itu persamaan anggota jadi secara adil, rata begitu. Yang ketiga itu ada ukhuwah, jadi menjalin persaudaraan dengan saling menghormati tanpa membeda-bedakan yang satu dengan yang lain. Yang keempat itu ada tawasud atau bersikap moderat. Jadi menghindari dalam pengambilan keputusan itu secara gegabah atau seenaknya sendiri, maunya ini ya harus ini, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi harus bersikap adil. Yang kelima itu ada fastabikul khairat. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan inovasi organisasi. Misalnya ketika dalam organisasi kita juga harus mengusulkan ide-ide yang membangun, terus kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan, misal sedekah bersama, terus baksos, bakti sosial, dan lain-lainnya. Terus yang keenam itu ada optimis dan dinamis. Jadi selalu berpikir positif, kreatif, dan beradaptasi dengan perubahan. Jadi walaupun tetap aktif, terus harus juga optimis dan dinamis. Jadi harus optimis pasti bisa, dan dinamis kita harus aktif. Terus yang ketujuh atau yang terakhir itu ada etika kerja. Jadi kita harus disiplin, harus tepat waktu, terus kita juga harus menjaga rahasia organisasi, terus tidak menggibah mungkin, terus tidak fitnah juga bisa. Jadi itu adalah kode etik yang harus kita terapkan dalam bersosialisasi. Mungkin itu bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.